Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Ada sukacita Bapak Ibu. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan yang baru setiap pagi itu akan menjadi sukacita bagi Bapak Ibu dan kita semua dalam segala keadaan. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan doa syafaat. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan di rumah-Mu untuk memuji, menyembah, dan membawa persembahan yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau telah mempersiapkan setiap berkat-berkat rohani yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan, bangsa kami terus Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, kiranya ada hujan pertobatan dan keselamatan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, pintu-pintu penginjilan itu terbuka atas bangsa kami Indonesia. Biarlah setiap lidah boleh mengaku, setiap lutut boleh bertelut bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, serta seluruh menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Tuhan yang terus tuntun memberikan hikmat, serta berikan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Boleh mengambil setiap keputusan, kebijakan yang mendatangkan keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan atas seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami membawa Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Engkau yang terus mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam setiap pelayanannya, dalam pengembalaannya, membawa setiap kami menjadi umat yang layak, menjadi saksi-saksi Kristus yang memiliki karakter Kristus. Engkau juga memberikan kesehatan terbaik serta perlindungan-Mu sempurna atas seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu. Juga saat ini kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau telah berjanji pada hari kedatangan-Mu Tuhan, Engkau akan mencurahkan Roh-Mu atas generasi muda. Generasi ini, generasi Yeremia akan bangkit, akan hidup kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami berdoa untuk anak muda di CK7, anak-anak muda di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, bangkitlah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau mencurahkan api kebangunan rohani terjadi atas anak-anak muda di CK7. Dan kami berdoa setiap pelayanan BPA akan bangkit dan lahir pemimpin-pemimpin yang berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saya mau lihat seberapa banyak orang-orang yang siap untuk menerima sukacita dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin minggu ini bukan minggu yang mudah, tapi kita mau percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan sukacita dan kekuatan yang baru. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Beribu rebah di sisi kiriku, berlaksa jatuh di sisi kananku. Hatiku percaya Dia kota perlindungan, sumber kemenanganku. Mari nyatakan dengan iman. Beribu rebah di sisi kiriku, berasa jatuh di sisi kananku. Hati kami percaya Tuhan, Percaya Dia kota perlindungan, sumber kemenanganku. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh telah dikalahkan, aku menang. Bila Tuhan sertaku,
ada Bapak Ibu Saudara. Mari lebih lagi katakan. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh dari kalahkan. Kami menang di dalam Engkau Yesus. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia, haleluya. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh dari kalahkan, kami menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia, haleluya. Yesus Raja mulia, haleluya. Yesus Engkau mulia. Yesus Raja mulia, haleluya. Sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang panjang untuk Tuhan Yesus. Yang percaya ada Tuhan sumber kekuatanmu, sekali lagi tepuk tanganmu. Sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Ada Tuhan sumber perlindungan kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami nyatakan pada Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah
dahsyat, amin. Sekali lagi yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Sebelum duduk saudara, boleh kanan kirimu katakan, Tuhan kita dahsyat loh. Haleluya. Puji Tuhan, kau sudah, silakan duduk semua saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan multimedia. Kami persilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 2 November 2025, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Joel Lumaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDPT Setiawati. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Benilim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Net English Service, dan Ibadah 2PM Adult and Couple Service. Inilah cuplikan video yang tersebar luas di media sosial, menceritakan kisah bullying setelah ibu korban mengunggah cerita mengenai perlakuan yang diterima anaknya di akun Instagram pribadinya. Sehingga dampaknya itu banyak kalau seorang remaja mengalami kecanduan internet. Satu adalah pada psikologisnya sendiri. Seringkali ada gangguan depresi atau gangguan cemas yang meningkat dan sampai kemudian ada ide-ide mengakhiri hidup. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil generasi Yeremia. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Jangan takut sekalipun masih muda, karena Tuhan sudah memilihmu. Tuhan memanggilmu untuk bangkit. Bangkitlah hai pemuda-pemudi Indonesia untuk berdoa bagi generasi ini. Bergabunglah bersama kami dalam kebangkitan doa generasi Yeremia pada hari Selasa 28 Oktober 2025 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI PRJ Integrity Convention Center, Krista Room, Mall MGK lantai 9, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kontak person Kak Betri 0812 9811 4944. Kuncinya hukum kasih tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love Him with your whole heart.
Cintai dia dengan segenap hatimu. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu yang update atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PRP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, kami dari Ibadah Anak Berkebutuhan Khusus King Kids Special Ministry. Kami percaya setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus ialah prajurit kecil Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan dan juga sangat berharga di mata Tuhan. Maka dari itu kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus bekerja secara luar biasa di dalam ibadah King Kids. Di ibadah King Kids, mereka belajar di dalam kelas sesuai usianya masing-masing. Dengan kurikulum dan kreativitas yang berbeda setiap tahunnya, dan didampingi oleh kakak-kakak pelayanan yang siap melayani dengan sepenuh hati. Di ibadah King Kids juga dibagi menjadi 2 kelas utama. Yang pertama kelas kecil untuk anak-anak yang usianya di bawah 10 tahun dan masih memerlukan pendampingan. Sedangkan yang kedua ialah kelas besar yang diperuntukkan untuk mereka yang berusia di atas 10 tahun. Di sini mereka sudah mulai belajar lebih mandiri. Duduk mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, bahkan berani maju ke depan untuk membacakan hayat hafalan. Kami juga menyediakan komunitas untuk para orang tua untuk berkumpul, saling sharing, dan bertukar pengalaman. Setiap tahunnya, ibadah King Kids menghadirkan kurikulum yang baru dan juga kreatif. Seperti tahun ini, dengan tema Laskar Kristus, anak-anak belajar bahwa mereka adalah prajurit kecil Tuhan yang berani, setia, dan penuh kasih. Di balik semua kegiatan ini, ada kakak-kakak pelayanan yang setia mendampingi saat mereka beribadah. Shalom. Shalom, Om dan Tante. Apa kabar semua? Aku luar biasa. Hari ini aku dan teman-teman akan menampilkan pasukan-pasukan Laskar Kristus. Yeay! Hai. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. 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 Setahun. 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. 7 tahun. 8 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Menjangkau jiwa-jiwa. Dapat membentuk karakter. Makin rame. Agar tetap lebih berkembang lagi anak-anaknya. Lebih baik lagi ibadahnya. Mengenal firman Tuhan. Semoga anak-anak King Kids bisa selalu merasakan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Makin mengenal Tuhan Yesus. Bapak, Ibu yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus dapat beribadah bersama-sama dan merasakan hadirat Tuhan di ibadah King Kids GBI PRJ. Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Seru. Asik. Campur aduk sih. Capek sih. Menyenangkan. Rasanya bersyukur banget. Happy dong. Penuh kejutan dan
selalu bersyukur. Yuk, sama-sama bersyukur. Ayo semuanya, siap untuk menjadi pasukan Tuhan? Semuanya siap? Siapa kita? Siapa kita? Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Raisa, sudah 7 tahun saya melayani di King's Kids Special Ministry. Belakangan ini saya sangat bersyukur karena banyak anak-anak muda yang bergabung dengan pelayanan kami. Tapi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi, terutama untuk pelayanan menjadi guru, menjadi pemusik, dan menjadi singer yang mau melayani dengan sepenuh hati. Gereja kita GBI PRJ sudah memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak ini bisa beribadah dengan suasana yang aman dan penuh kasih. Tetapi di luar sana masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus tidak tahu mereka mau beribadah di mana. Itu yang menjadi tugas kita Bapak Ibu. Kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk menjadi perpanjangan tangan kami, untuk mengajak mereka, untuk memberitahu mereka bahwa gereja kita ini ada ibadah yang mau menerima mereka dan mau mengajarkan mereka sehingga anak-anak berkebutuhan khusus bisa berjumpa pribadi dengan Kristus. Nah, ini mungkin bukan tugas yang mudah. Bapak Ibu mungkin baru mengajak 1-2 kali sudah ditolak, tetapi kami mau menantang Bapak Ibu untuk mencoba lagi, untuk mengajak mereka lagi. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu siap? Mari kita menjadi prajurit Kristus yang mau melayani dengan sepenuh hati dan dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara apakah pernah mengalami namanya putus asa, pergumulan? Karena saya sendiri pernah. Dan bahkan hampir mau menyerah. Karena saya gak kuat lagi sama permasalahan yang ada. Tetapi orang terdekat saya mengingatkan saya. Dia bilang begini. Kamu coba doa sama Tuhan. Kamu ngomong sama Tuhan. Nangis, curhat sama Tuhan. Apa permasalahanmu? Dan yang paling penting adalah
Jangan mengandalkan kekuatan kamu sendiri, melainkan harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena di satu sisi saya selalu mengingat kayak saya bisa berjalan sendiri, tapi ternyata tidak. Saya lemah. Dan lewat lagu ini yang akan kita nyanyikan sebentar lagi, diingatkan bahwa setiap musim yang ada di kehidupan kita, mau susah, mau senang, kita harus berserah kepada Tuhan. Amin. Dan percaya bahwa kekuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari sama-sama buka hatimu sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Sebab karena Tuhanlah yang berkuasa. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenanglah jiwa kami Tuhan, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan
Surga bumi kan menyembah
bersamaku hidup. Jadikan lagu sebagai doamu saudara, katakan saudara. Di dalam ku serahkan, kami mau serahkan penuh sama Tuhan hari ini. Akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku, jaga di tangan. Sekali saudara katakan saudara. Ku serahkan hidup, apapun musim kami. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Katakan dengan iman saudara. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Saudara ambil waktu saudara hari ini. Kau bersyukur walaupun kau belum melihat mungkin. Walaupun mungkin kau belum merasakan. Maka hari ini saudara engkau sama-sama datang sama Tuhan. Kau bilang Tuhan aku mau serahkan semua sama Tuhan. Kami angkat doa kami. Lihat setiap kami, Tuhan lihat setiap hati kami Tuhan. Oh Ramaya Syarab. Yes, yes Lord. Oh Ramaya Syarab. Ini setiap kami angkat doa kami. Iradadamaya syakiradadamaya. Keputusan kami tetap mau bersyukur sama Tuhan. Kami tetap mau bersyukur sama Tuhan hari ini. Yes. 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 For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Jadikan lagu ini sebagai doamu ya saudara. For you are great. For you are great. Come on.
You do miracles so great. There is no one else like you. Amen, amen. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. Amen. There is no one else. Kami terima janjimu. Kami terima janjimu Tuhan. There is no one else. For you are great. Say, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Amen, amen. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. Mari sepakat dengan iman katakan for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like For you are great. For you are great. Come on. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you. Katakan sebab kau besar Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tiada. seperti Engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari angkat kedua tanganmu. Dikatakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tuhan dengar kami hari ini Tuhan. Tiada seperti Dengar hati kami Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada. Tiada seperti Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk siang ini kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah. Untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang lain. Untuk bisa memuji, membesarkan nama-Mu. Dan mengalami pribadi-Mu Tuhan. Biar Tuhan pada siang hari ini Engkau berbicara kepada setiap umat-Mu. Apa yang perlu kami dengar, bukan apa yang kami mau dengar. Bukan apa yang kami ingin dengar, tapi yang perlu kami dengar. Sesuai dengan keinginan-Mu. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan khusus. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang berasal dari surga. Yang berasal dari Roh Kudus.
Sehingga perkataan itu mencelikkan mata hati kami, membuat kami sadar akan keberadaan kami dan akan bagaimana Engkau sudah bekerja dalam hidup kami. Telinga seorang hamba, biarlah seorang murid, biarlah Engkau berikan kepada setiap umat-Mu dan hati seorang hamba. Perkataan-perkataan firman ini tidak kembali sia-sia. Biar setiap umat-Mu Tuhan menerima pengurapan yang sama, sehingga dapat mengerti apa yang Engkau inginkan, persis seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati, telinga, pikiran kami untuk bisa mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan dulu, bilang begini, saya bersyukur kamu hadir siang ini. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, baik. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang dalam Tuhan, di dalam ibadah tentunya saudara bukan sekedar menjalankan tugas kita sebagai orang Kristen yang wajib datang ke ibadah. Tetapi kita datang ke gereja, saya percaya ingin mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita mendengarkan khotbah atau menyanyi lagu, kita kepingin apa yang kita suka. Kita mau dengar apa yang kita mau dengar. Seringkali yang terjadi adalah bukan apa yang kita mau dengar, tapi apa yang saudara dan saya perlukan itu jauh lebih penting, saudara. Betul nggak gitu, saudara? Ya, kadang-kadang kita nggak perlu, tapi kita butuh. Kita nggak butuh, tapi kita perlu untuk dengar itu. Ada banyak anak Tuhan tidak menyadari datang ke gereja mengatakan saya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mereka mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Tapi sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada saudara apa yang Anda perlukan dalam kehidupan ini berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kadang-kadang bisa berbeda dengan apa yang kita butuhkan, saudara. Ya, mari kita akan belajar dalam ibadah kedua ini. Ada satu topik yang mungkin adalah topik yang mungkin buat kita nggak realistis atau mitos. Tema khotbah saya hari ini adalah kejujuran. Coba bilang kejujuran. Tadi dalam ibadah pertama saya bicara soal kekudusan. Ibadah kedua ini saya bicara soal kejujuran. Bapak Ibu Saudara, tahukah kejujuran itu tidak mungkin kita coba perbuat atau kita fabrikasi. Kita coba mau jujur. Kejujuran itu datang dari dalam, seperti dari khotbah saya tadi pagi bicara kekudusan. Itu datangnya dari dalam. Bukan sesuatu yang diset kosmetik di luar untuk kelihatan jujur. Saudara tahukah kenapa saudara seorang karyawan kalau kerja, baru kerja atau pindah kerja ke perusahaan lain butuh satu hal yang namanya percobaan 3 bulan. Betul nggak begitu? Kenapa ada percobaan 3 bulan? Karena semua yang tertulis di kertas, entah ijazah, entah referensi, apapun yang dibaca itu oke. Tetapi ada yang tidak terbaca. Dan tidak terbaca ini harus diuji secara konsisten selama 3 bulan. Nah saudara, itu bicara soal sikapnya, kejujurannya kayak apa, itu kelihatan kok dalam 3 bulan saudara. Jadi itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara bukan sesuatu yang saudara tahu, yang saudara ngerti dari khotbah-khotbah yang Anda pahami, yang Anda bisa ajarkan. Walaupun itu baik, tapi bagaimana kehidupan saudara dan kehidupan saya itu jauh lebih menentukan. Amin. Saudara tahukah saudara ada satu ayat, saya nggak usah buka ayatnya, saya ceritakan aja ayat ini pendek saudara. Dia dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ini bicara soal seekor semut saudara. Tahukah saudara semut itu nggak ada pemimpinnya, nggak ada yang ngatur, nggak ada penguasanya. Tapi mereka kerja tanpa ada yang perhatikan untuk ngumpulin roti. Artinya apa? Dia nggak, banyak orang saudara baru mau kerja kalau ada bosnya, nggak ada bosnya dia nggak kerja. Ada yang begitu loh saudara. Karena bicara soal values, bicara soal nilai, itu ada orang atau enggak, ada yang perhatikan atau enggak, keadaan kayak apapun, values itu, nilai yang kita pegang, itu yang kita percaya, yang kita lakukan. Saudara, sehingga semut enggak ada yang memimpin, juga dia akan kerja dengan sendirinya. Saudara, tahukah saudara dalam Amsal 30 ayat ke-7, bicara soal seekor belalang. Menarik contohnya, belalang enggak ada raja, tapi barisnya teratur. Wow, saudara, itu adalah suatu nilai yang gak perlu dipaksakan tapi dibangun, dilatih. Jadi akhirnya seekor belalang itu bisa teratur untuk antri.
Tahukah saudara yang dikasih kenapa ada ayat Alkitab berkata, hai pemalas belajarlah dari seekor semut. Karena bicara soal semut, bicara soal nilai, bicara soal values. Nah kejujuran bicara salah satu nilai ilahi yang saudara perlu miliki. Coba bilang sebelah saudara, jujur. Haleluya. Cerita soal jujur sedikit saudara, ini ada lelucon lucu saudara. Leluconnya gini. Ada seorang anak katakanlah namanya si Joni ya. Lagi belajar di kelas SD tentang lampu lalu lintas. Anak-anak ditanya sama ibu gurunya. Anak-anak, lampu hijau apa artinya? Artinya semua rame-rame bilang, jalan Bu Guru. Betul, pinter kamu nak. Gitu. Lalu ditanya, lampu kuning apa artinya? Gitu. Lalu anak-anak yang lain bilang lampu kuning artinya hati-hati Bu Guru. Bagus, tiba-tiba Joni berdiri. Tidak Bu Guru. Buat kamu apa Joni? Lampu kuning artinya, lampu kuning artinya Bu, cepetan Bu Guru. Kok bisa kamu bilang cepetan? Karena kalau saya naik mobil sama papa, lampu kuning tancap gas. Tuh, buat si anak gitu tuh. Lalu ditanya, oh gitu ya Joni? Gitu. Lalu Bu Guru nanya lagi, kalau lampu merah apa artinya? Murid-murid semua bilang lampu merah artinya berhenti Bu Guru. Joni bilang enggak Bu. Nah apalagi kau Joni, gitu kan? Joni apa artinya lampu merah buat kamu? Buat saya lampu merah artinya Bu, berhenti sebentar, lihat kiri kanan, nggak ada polisi, jalan Bu Guru. Kok bisa ya si Joni begitu? Karena Joni belajar dari ayahnya bukan dari lalu lintas punya lampu. Aturan boleh dibentuk tapi values yang sudah terbangun dalam dirinya yang salah, dia akan ikutin yang salah. Anda boleh ke gereja dengar khotbah yang baik, tapi kalau values itu tidak terbangun dalam diri saudara, pasti Anda lakukan yang lain. Coba yang ngerti lambaikan tangan dong. Bicara kejujuran adalah hari-hari ini saudara, kita menjadi sesuatu yang disebut mitos. Ada di dalam saya punya slide. Saya katakan bahwa kejujuran sudah dianggap mitos dan dianggap tidak realistis. Hari gini masih ngomong kejujuran, lu mah gak bakal hidup gitu loh saudara. Hari gini ngomong kejujuran itu mah cuman ada di mitos. Gak bakalan hidup loh katanya gitu. Jadi hidup ini ya kita harus wajar-wajar sajalah gitu. Ke gereja ya ke gereja, tapi dalam hidup ya gak bisa begitu. Gitu ceritanya. Pernah dengar gak ada orang ngomong gitu? Saya cerita sedikit tentang ayah saya. Saya banyak belajar kejujuran. Sebelum saya terima Yesus, saya belajar dari ayah saya. Saudara, ayah saya ini adalah orang yang memang lurus, jujur, dan pekerja keras. Karena dia datang dari China. Saya ini keturunan pertama dari papa saya yang dari China datang ke Indonesia. Jadi kalau Anda tahu orang yang ngerti bahasa Mandarin, papa saya itu Chungguo Laite. Papa saya ngajarin keras soal kejujuran. Nah kita waktu itu beranjak mulai remaja berkata kepada ayah saya bahwa kejujuran itu barang langka yang kita sebut mitos. Nggak ada lagi hidup kayak gitu Pak. Papa saya enggak, tetap berkeras, hidup dia jujur apa adanya. Makanya ketika dia bekerja di perbankan, ayah saya kerja di perbankan, usia mestinya pensiun gak dikasih sama bosnya. Karena ayah saya kalau bilang ya, tidak. Bisa dipercaya oleh karena kejujurannya. Sehingga dia dipensiunkan, dia mulai pensiun di usia 80-an. Dan meninggal di usia hampir 100. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dia suatu ketika saudara cerita sedikit mengenai ayah saya, bicara soal kejujuran. Kejujuran bukannya tidak realistis, tapi realistis di masa ini. Amin. Ayah saya punya tanah, sewa tanah di daerah Sudirman, di daerah Karet. Kalau bagi Anda yang mungkin tinggal di daerah Karet, daerah itu di dalam jalannya namanya Karet Tengsin. Dia punya tanah sekitar 2000 meter dia sewa. Zaman waktu dulu sistemnya bukan kontrak tapi sewa ya. Masih ada urusan dengan Belanda itu.
Nah, yang sekarang ini kalau tidak salah sudah menjadi gedung yang berdiri Menara Batavia di sana. Kalau tidak salah sekarang seperti itu, daerah sekitar situ. Nah, ayah saya sewa 2.000 meter, saudara. Ayah saya nggak usah ditagih bayar sewa, tiap bulan pasti dia bayar. Pasti dia bayar dan papa saya itu tertib administrasinya. Saudara, sehingga dia buatkan tanda terima semua, dia file dari awal sampai bertahun-tahun dia simpen, saudara. Rapi, papa saya itu rapi. Nah, ketika terjadi pembebasan tanah di sana, saudara, tanah ini mau dibeli oleh orang. Dan si pemilik tanahnya bilang, tanah saya ini disewa loh sama orang. Kamu harus bagi yang buat sewa loh. Gak bisa enggak, karena ini hukum sewa. Oh ya, ada bukti enggak kalau dia bayar sewa? Si pemilik tanah bilang, saya nggak ada bukti, tapi saya terima duit tiap bulan gitu. Mau lihat bukti tanya aja sama dia, katanya gitu. Jadi papa saya disamperin, saudara. Disamperin, saudara, sama orang ini. Bapak sewa tempat ini dari kapan? Dari sekian, tahun sekian. Ada buktinya nggak bapak bayar? Dia tanya sama papa, saya tanya, mau dari tahun berapa? Nggak bisa ngomong, saudara. Akhirnya setelah dia lihat, karena papa saya orang yang jujur dan rapi, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia dikasih berapa miliar waktu itu. Pulang ketika dia menerima bagiannya berapa miliar, anak-anak dikumpulkan. Papa saya bilang satu, kamu lihat cek ini, sekian miliar, papamu gak mungkin kerja bisa dapat sekian. Tapi ini adalah hasil kejujuran. Dari situ saya belajar satu values yang dibangun oleh ayah saya dalam kehidupan. Apalagi setelah saya mengenal firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Anda nggak bisa enggak berkata saya boleh hidup tanpa kejujuran, nggak bisa. Ada orang berkata kepada saya, pastor, kalau pastor ngomong soal nilai-nilai kekristenan di gereja boleh. Tapi kalau udah hidup sehari-hari tidak sama dong, katanya gitu, saudara. Kok bisa, saya tanya gitu. Dia bilang gini, main golf sama main bulu tangkis sama enggak? Dia nanya saya. Cara mainnya, ya beda dong. Kalau bulu tangkis kan kalau boleh ya terus di atas gitu ya. Apalagi sekarang padel ya. Kalau golf kan beda. Jadi dia bilang gini, semua permainan itu ada cara main yang beda. Kalau di gereja ya beda ketika dia di bisnis. Dia bilang gitu sama saya. Masuk di akal sih. Tapi saya bilang begini, Pak, Bapak kasih contohnya salah sih. Kok bisa salah? Karena kamu kasih contohnya permainan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saya bilang bahwa apa yang diajarkan Tuhan bicara kehidupan. Maksudnya apa? Saya tanya sama dia, Bapak punya istri? Iya. Di rumah ada istri kan? Iya. Ketika kamu di kantor, kamu punya sekretaris? Iya. Apakah sekretarismu istrimu? Bukan. Kenapa kok bisa bukan? Kan aturan mainnya beda. Yang satu di rumah, satu di kantor. Kok bisa? Bilang tidak. Ya tetap istri saya tetap satu. Itu yang saya bilang kehidupan. Kalau kamu lagi ke Singapura, kamu bekerja di Singapura, kamu punya usaha, kamu punya teman seorang wanita, dan apakah itu bisa jadi istrimu? Nah, kenapa? Karena ini bicara soal kehidupan, bicara soal tidak bicara soal permainan. It's about life. Jesus waktu membangun nilai, mengajar sesuatu, it's because dia mengajarkan hidup saudara yang tidak bisa berbeda-beda di tempat satu sama tempat yang lain. Hanya satu orang dari sekian banyak yang ngerti bisa mengatakan amin. Haleluya. Lumayan juga paling tidak ada yang amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak menyadari hidup kita dikotakkan oleh pekerjaan dan bisnis. No, hidupmu dimanapun Anda laki-laki, dimanapun Anda berada, Anda laki-laki. Nggak ada cerita saudara berkata saya laki-laki di sini, saya di sana perempuan. Ya atau tidak? Why? It is life. Kejujuran bicara soal kehidupan, Bapak Ibu. Ini bukan mitos, ini bukan sesuatu yang tidak realistis. Mari kita buka firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-29. Oh haleluya, praise the Lord. Kalau Anda ayat ini Anda pahami, maka Anda ngerti kenapa saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk jujur. Lihatlah, hanya ini yang kudapati kata Tuhan.
bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Tuhan menjadikan manusia yang jujur. Tetapi mereka banyak mencari dalih atau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya scheme. Saudara, pada awalnya waktu Allah ciptakan manusia, manusia itu diciptakan apa? Jujur. Tapi oleh karena dosa, manusia mulai mencari scheme, mencari dalih, mencari skema. Bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa melakukan ini untuk kepentingannya. Dengan cara berbohong. Dengan cara untuk tidak jujur. To survive. Karena Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau menerima rezekimu. Dengan susah payah engkau menerima rezekimu. Akibat dosa. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yaitu apa? Kekudusan dan kejujuran dari Tuhan. Pagi hari ini saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara harus makin lama hidup, makin benar, makin lama makin hidup, makin mendekati sama seperti Kristus. Kekristenan bukan euforia hanya di dalam ibadah. No, ibadah penting. Tetapi saudara, bukan euforia ibadah. Selesai ibadah Anda berpikir, kita berpikir, selesai tugas saya sebagai orang Kristen, hari Minggu saya beribadah. No. Kekristenan saudara tidak ditentukan di hari Minggu, tapi lebih ditentukan hari-hari, tiap hari Anda berhadapan dalam kehidupan orang. Makanya Tuhan bilang engkau menjadi terang dunia bukan terang gereja. Engkau menjadi garam dunia bukan garam gereja. Amin. Jadi berarti sifat dasar saudara dan saya waktu diciptakan oleh Tuhan adalah sifat dasar yang jujur. Dosa yang membuat saudara dan saya bikin scheme. Makanya saudara, kenapa skema-skema penipuan disebut scheme? Banyak usaha atau banyak bisnis yang punya visi yang amis, bau amis gitu ya. Yang monkey business. Saudara, itu karena ada skimnya. Skim untuk menipu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati. Ada satu ayat lagi saya mau ajak saudara untuk lihat firman Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-11. Ayat ini suatu hari Tuhan singkapkan kepada saya, membuat saya wow. Perhatikan ayat ini. Pendek ayatnya. Rumah orang fasik akan musnah. Tapi kemah orang jujur akan mekar. Coba bilang rumah. Coba bilang kemah. Coba bilang fasik. Coba bilang jujur. Ada 4 kata penting di sini. Coba bilang rumah. Saudara, rumah bicara suatu tempat tinggal yang permanen. Rumah bicara soal security. Suatu bisnis yang membuat Anda secure, seolah-olah Anda punya rumah, ada tudung, Anda punya kepastian. Persoalannya bukan di rumahnya kata Tuhan. Tapi siapa yang tinggal di rumah itu? Kalau Anda berkata saya punya bisnis, saya punya rumah, saya punya security. Tapi kalau fasik, Tuhan bilang akan hancur. Betul nggak gitu? Akan musnah. Kefasikan kita yang membuat apa yang kita bangun hancur. Karena rumah boleh permanen. Tetapi sebaliknya kemah adalah tempat di mana buka tutup tidak permanen. Mungkin Anda punya sewa, Anda kontrak, Anda nggak punya rumah permanen, Anda belum punya rumah pribadi, tapi Anda kontrak sana sini, tapi Anda jujur kata Tuhan, Allah akan bikin kemekaran terjadi dalam hidupmu. Yang mengangkat derajat saudara dan saya adalah kejujuranmu bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita lihat Yesaya 33 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Oh haleluya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 15, Allah sedang memperlihatkan salah satu unsur orang Kristen yang perlu adalah kejujuran. Kalau Anda punya kehidupan yang bicara jujur, hidup jujur, ayat 16 Anda baca. Orang ini akan seperti orang yang tinggal aman. Coba bilang aman tinggalnya. Artinya Anda akan hidup di dalam damai sejahtera keamanan yang ada perlindungannya datang dari Tuhan. Di tempat-tempat tinggi,
Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi orang yang disebut di ayat 15 tadi yang berbicara jujur, dia akan tempat tinggalnya aman, gak gampang saudara goyah, hidupnya selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan angkat dia tinggi-tinggi dan bahkan rotinya dijamin, airnya dijamin kebutuhannya. Kekristenan bukan soal saudara hanya menerima jawaban dari persoalan hidupmu. Itu terlalu, maaf ya saya kalau ngomong ya, terlalu cetek. Kekristenanmu hanya minta pertolongan dan jawaban pada masalahmu. Kekristenan adalah menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan menjadi bagian dari hidup saudara. Itu baru kekristenan. Amin. Coba katakan sebelah saudara, mulai ngerti? Haleluya. Coba lagi bilang sebelah saudara, jujur ya. Jangan berharap Tuhan bekerja sama. Oke. Saudara setuju nggak kalau saya bilang Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang fasik? Halo? Siapa yang setuju kalau Anda dengar ngomongan Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang fasik? Anda setuju? Atau Anda lebih setuju kalau Tuhan itu selalu bekerja sama dengan orang fasik? Tuhan menyelamatkan orang fasik supaya benar. Dan dengan kebenaran yang dari Tuhan, Tuhan bekerja sama dengan orang ini. Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang fasik. Jadi kalau Anda dengan, saudara, maaf saya ngomong apa adanya nih ya. Kalau saudara berkata, saya beruntung, saya berhasil, tapi Anda menjalani kehidupanmu berasal dari kefasikan, jangan pernah libatkan Tuhan di situ. Jangan pernah katakan ini Tuhan. Oh, saya ngomong ini keras lah. Halo? Coba yang lambaikan tangan, ngerti? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Ketika Anda menjalankan usaha, bekerja, dan Anda berhasil, dan Anda terus naik, tapi caramu fasik, dan Anda ke gereja, jangan pernah berkata ini Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang fasik. Halo? Amin. Mengapa kejujuran penting? Why? Kenapa kejujuran penting? Mari kita lihat yang pertama. Karena Tuhan ciptakan manusia menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini sebabnya kenapa saudara perlu belajar. Tadi ayatnya Pengkhotbah 7 ayat 29 kita sudah baca. Bahwa manusia itu diciptakan, dijadikan oleh Tuhan jujur. Tapi karena satu dan lain hal mencari banyak dalih. Kayak kita udah baca. Tapi waktu Anda diciptakan serupa dan segambar Tuhan, nggak ada kefasikan dalam Tuhan, nggak ada kebohongan dalam Tuhan, tidak ada kejahatan dalam Tuhan. Waktu Dia ciptakan manusia serupa dan segambar, makanya waktu Yesus datang mati di atas kayu salib, bukan untuk membuat saudara ketemu jawaban, bukan, tapi untuk memulihkan Anda kembali kepada titik awal waktu Anda diciptakan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa saudara dan saya perlu jujur? Kenapa diperlukan jujur? Karena manusia bisa dipercaya karena kejujurannya. Berapa banyak Anda mau berbisnis sama orang yang gak bisa dipercaya, yang gak jujur? Mau? Wah, saya punya supplier bagus-bagus Pak. Apa? Tepu semua, bagus Pak. Gitu. Gile nih. Kita aja tahu kita tidak mau bekerja sama dengan supplier, dengan orang bisnis yang kita kenal yang tidak jujur. Yang gak benar saudara, karena orang ini gak bisa dipercaya. Hanya orang jujur yang bisa dipercaya. Amsal 28 ayat 20 bilang orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Ada berapa banyak di antara saudara dan saya hari-hari ini sebagai orang Kristen, saya mau challenge saudara, masih mendengarkan tentang kejujuran, masih mendengarkan khotbah tentang kekudusan, masih mendengarkan khotbah soal kesetiaan, masih mendengarkan khotbah tentang pertobatan, masih mendengarkan khotbah bagaimana Anda mengikuti jalan Tuhan. Anda perlu dengar itu, karena kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Amin. Yang ketiga,
Kenapa saudara dan saya perlu jujur? Orang yang jujur yang ketiga ya, pentingnya berjujur, itu hidup saudara tanpa beban. Apa adanya. Papa saya bisa usia hampir 100 tahun. Tidur gampang, nyenyak. Buat dia karena gak ada penipuan dalam hidup dia. Apa adanya yang dia kerjakan, diperiksa, mau diaudit, mau apa, ya itu apa adanya. Nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada skim, nggak ada rahasia-rahasia, terbuka. Sama istri terbuka, sama anak-anak terbuka. Hidupnya itu terbuka, orang bisa lihat. Orang yang seperti ini dia akan hidup apa adanya. Sekali kita tidak jujur, sekali kita bohong, bohong dengan istri, bohong dengan suami, bohong dengan anak, bohong dengan mertua. Sekali kita bohong, kita akan sembunyikan itu dan kita tidak bisa tenang hidupnya. Betul gak? Kita gak bisa ngomong apa adanya. Kenapa? Karena kita bisa salah ngomong karena kita pernah berbohong. Tapi kalau kita ngomong apa adanya kita gak pernah takut. Kenapa? Karena memang kita hidup jujur apa adanya. Orang yang hidup tanpa beban adalah orang yang hidup dalam kejujurannya. Amin. Coba sikut lagi sebelah saudara. Jujur. Kalau Anda jujur, Anda tidak akan pernah merasa tertuduh kok. Nggak akan. Yang paling berbahaya adalah kita rajin ke gereja, tetapi kenyataannya dalam hidup sehari-hari kita tipu sini, tipu sana. Dan perusahaan yang kita bangun adalah Tisani, PT-nya. PT Tisani, tipu sana, tipu sini. Cara kita berbisnis adalah cara gayanya gaya Spanyol. Tahu Spanyol? Separuh nyolong, kan gitu. Why? Karena kita tidak menyadari bahwa kita ini representasi sorga. Kita ini mewakili Tuhan. Haleluya. Saya percaya kenapa saudara perlu jujur. Yang keempat, menolong dirimu sendiri. Kejujuran itu menolong diri sendiri loh. Amsal 2 ayat 7. Lalu kemudian kita lihat ayat 21-22 setelah ini. Kita lihat ayat 7 dulu. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang apa? Orang jujur itu ada pertolongan. 2 orang saja yang ngerti ngomongan saya. Orang jujur ada pertolongan dari Tuhan. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ayat 21-22, Amsal yang sama, Amsal 2. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Orang yang jujur akan punya properti. Hari ini mungkin Anda punya di kemah, tapi Allah berkata kemah orang jujur akan mekar. Engkau akan melihat, engkau akan mendiami tanah, dan orang yang tidak bercela lah yang akan tetap tinggal di situ. Tapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Fasik tidak akan pernah punya tempat yang tenang buat dia. Amin. Saya mau ajak saudara lihat lagi satu ayat. Mazmur 37 ayat 37. Gak tahu ada gak di slide, kalau gak ada ya Anda siapin aja ya. Mazmur 37 ayat 37. Karena ayat ini menurut saya cukup bagus. Mazmur 37 ayat 37, saya baca ya. Perhatikanlah, oh ada, puji Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur. Perhatikan orang yang tulus, perhatikan orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Orang jujur, orang tulus, ada masa depan. If you want to know your future, kalau Anda mau tahu masa depanmu, Anda mau memiliki masa depanmu, hidup dalam kejujuran. Halo? Bagian terakhir, karena waktu sudah memanggil saya. Bagian terakhir, apa artinya kejujuran kalau begitu? Apa sih sebenarnya kejujuran itu apa? What is honesty? Kejujuran. Salah satu nilai di gereja kami punya 8 nilai. Salah satu nilai di gereja, the value, core values di gereja saya adalah honesty. Saya paling gak suka kalau ketemu ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja yang berbohong. Bisa bilangnya gak bisa. Itu gak jujur.
sebenarnya bisa hadir, sebenarnya bisa datang, sebenarnya bisa ikut dalam acara penting, tapi bilangnya nggak bisa. Itu nggak jujur. Coba tanya sebelah saudara, ngerti nggak kamu? Kejujuran berarti number one, perhatikan baik-baik. Tidak suka berbohong atau menipu. Ayat Amsal 29 ayat yang ke-12, tidak suka berbohong, tidak suka menipu ya. Amsal 29 ayat 12 bilang begini. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya nggak tanggung-tanggung, semua pegawainya fasik. Kata memperhatikan dalam terjemahan yang lain bicara soal mempercayai. Bicara mempercayai berarti menghidupi. Jadi pemerintah yang memperhatikan, yang mempercayai kebohongan, yang menghidupi dengan banyak kebohongan, karyawannya, pegawainya fasik. Saudara pikir itu cuma buat pemerintah? Sama buat gereja juga. Di gereja sama. Ketika gereja menghidupi kebohongan, fasik tuh jemaatnya. Fasik tuh pekerjanya. Hati-hati. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara kita perlu hidup jujur. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kenapa? Kalau orang yang suka berbohong merugikan orang enggak? Hah? Kalau orang yang suka berbohong merusak kepercayaan enggak? Sesimpel itu kok. Orang yang suka berbohong akan membuat moral kerja dan disiplin kerja yang rusak enggak? Rusak semuanya, saudara. Korupsi akarnya adalah ketidakjujuran. Rusak semua. Yang kedua, jujur artinya yang kedua, sepenuh hati. You full heart. Ada nggak Anda pernah baca sebuah ayat yang bilang, kamu tidak bisa menjadi hamba dari dua Tuhan? Karena yang satu pasti kamu kasihi, yang satu kamu tidak kasih, begitu? Yang satu kamu bisa setia, yang satu kamu tidak setia, gitu nggak gitu? Orang yang tidak jujur nggak mungkin bisa full heart. Suami istri, kalau suami tidak mencintai sepenuh hati, istri tidak mencintai suami sepenuh hati, tidak ada sepenuh hati di dalam rumah tangganya, saya khawatir ketidakjujuran sudah masuk. Karena kalau dia jujur, dia pasti full heart for the family. Saya memperhatikan papa saya dari hidupnya, gak pernah macam-macam dalam hidup ini. Dan saya lihat, kalau dia kerja full heart. Dia tahu udah jamnya kerja, dia kerja betul-betul sampai tuntas. Dia pulang ke rumah, dia tahu apa yang dia mesti lakukan, tuntas, sepenuh hati. Orang jujur pasti kelihatan sepenuh hati. Nggak suka curi waktu. Halo? Dulu ya, dulu nih cerita dulu nih ya. Waktu saya kerja di bank, saya masih trainee, namanya trainee ya. Nggak tahu gimana gitu ya. Diajak sama senior-senior saya makan siang. Gitu. Saya punya kantor di Sudirman. Makan siangnya kalau nggak salah di daerah Kebayoran gitu loh. Ya pulang telat lah ya. Saya lupa tuh. Kalau saya ini trainee loh. Ini tapi senior-senior ini kasih contoh yang kagak baik gitu loh. Pulang bos saya nanya dong. Lu makan siang apa? Kata dia gitu.
Udah 1 jam lebih loh, mau 2 jam. Lu tahu nggak? Kalau istirahat itu cuma 1 jam. Tahu Pak, lah terus kenapa? Saya diajak makan jauh. Terus bos saya sambil bercanda tapi nyelekit saudara. Lu makan gajah kali ya? Dagingnya banyak gitu. Sadarkah saudara orang jujur tidak akan mencuri bukan uang termasuk waktu? Halo? Coba sikut lagi sebelah saudara. Jujur bro, sis. Yang ketiga, yang terakhir. Orang jujur tuh hatinya tulus. Artinya jujur tuh tulus, bener. Nggak neko-neko. Apa adanya bukan ada apanya. Tulus apa adanya. Dia mau nolong, dia nolong tulus. Lu mau kamsi sama gua apa enggak terserah. Tapi memang gua mau nolong kok. Paham maksudnya? Tapi kalau Anda orangnya, saya udah nolong, terus dia nggak kamsi, nggak ngomong say thank you sama saya. Itu berarti ada udang di balik bakwan. Kalau Anda tulus, Anda melayani, Anda nolong dia mau say thank you atau enggak, itu terserah. Karena saya dapat berkatnya bukan dari orang ini, berkatnya dari Tuhan. Amen. Sekali lagi, orang yang namanya jujur, dia nggak mendua hati. Jadi kalau kita bilang saya cinta kamu, saya mengasihi anak saya fight for the family, saya fight. Benar-benar nggak ada yang lain. Siang hari ini, saya men-challenge saudara. Masihkah ada kejujuran dalam hidup ini? Masihkah ada? Dulu di televisi, kalau tidak salah dipandu oleh Helmi Yahya, masih ada sebuah cerita, masihkah kau mencintaiku? Hari ini di akhir khotbah saya masih bertanya begini, masihkah ada kejujuran di antara orang Kristen? Good, masihkah? Kalau Anda merasa terlalu jauh, waktunya comeback. Karena Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Saya perlu menyampaikan kebenaran sebagai kebenaran. Supaya saudara dibenarkan oleh kebenarannya. Dan demikian kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Dia. Arahkan hatimu kepada Dia. Namun sebelum saya berdoa, saudara, tadi ada tim saya, ini tip saya satu buku tulisan saya. Berjudul Keluarga Bahagia di Tengah Perubahan Zaman. Zaman berubah, values berubah, kultur berubah. Cara berpikir anak-anak muda, Gen Z banyak berubah, Gen Alpha apalagi nanti. Anda akan bisa melihat bagaimana di tengah perubahan. In the changes, situasi yang drastik. Bagaimana keluarga bisa tetap bahagia mempertahankan hidup bersama dengan Tuhan. Ini penting buat saudara ya, nanti Anda bisa dapatkan buku ini. Nah mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara ketika engkau dengar firman ini, engkau disadarkan. Engkau berkata, Tuhan, berikan aku kekuatan. Sebelum saya berdoa, mari kita nyanyikan satu lagu. Silakan tim praise and worship boleh nyanyikan. Sebab kau besar, Jesus. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Jesus. Sebab kau besar, Sebab kau besar, ajaib. perbuatanmu ajaib. Oh haleluya. Tiada seperti Himno nama
mendengar firman Tuhan. Seperti Petrus waktu dia berkhotbah di Pentakosta, ada beberapa orang yang hatinya tertusuk. Mungkin Anda bukan seperti itu, bukan tertusuk, tapi engkau diingatkan, disadarkan. Mulai diingatkan kembali, dicelekkan. Bahwa kehidupan kejujuran adalah bagian dari hidup kita sebagai orang percaya. DNA kita, kodrat kita waktu kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau Anda hari ini menyadari bahwa Tuhan, aku perlu untuk mau kembali balik hidup di dalam kejujuran. Selama ini aku mulai ada di dalam persimpangan jalan yang cukup berbahaya dalam hidup ini. Tapi aku dengar firman-Mu, terima kasih Tuhan mengingatkan aku. Kalau Anda berkata demikian, Anda berkata, Tuhan, aku mau kembali mengikuti apa yang Kau ajarkan untuk kami berjalan di dalam kejujuran. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan tidak menghukum saudara, tapi Tuhan mengingatkan saudara. Menyadarkan saudara dan saya untuk berjalan di dalam jalurnya yang benar. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Biarlah kehidupan kami sebagai orang percaya, kami belajar untuk hidup jujur. Karena waktu kami manusia diciptakan pertama kali, Engkau menciptakan manusia yang jujur. Tuhan, aku berdoa buat setiap kami yang mengangkat tangan. Tantangan dalam kehidupan memang tidak mudah. Tapi tidak berarti Tuhan, aku harus ikut dengan permainan mereka. Karena hidupku sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidupku dijadikan terang dan garam bagimu. Berkati setiap orang yang mengangkat tangan. Membuat mereka tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup di hari-hari ke depan. Yang semakin tidak mudah dan semakin sulit. Kekristenan bukanlah jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit. Biarlah kami memilih jalan yang sempit itu. Tuhan, berkati umat-Mu. Campur tangan dalam keluarga mereka, campur tangan dalam bisnis mereka, campur tangan dalam pekerjaan mereka, campur tangan dalam hubungan mereka, campur tangan dalam segala hal dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Turunkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Engkau sudah berbicara, mengingatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Puji Tuhan atas nama gembala, seluruh pengerja dan jemaat. Mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Terima kasih untuk firman-Nya. Terima kasih Bapak dan juga keluarga yang ada berlimpah-limpah. Baik, puji Tuhan saudara, di kesempatan hari saudara dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di Ibadah Raya 2 GBI PRJ. Kalau ada bolehkah saudara angkat tangan? Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Puji nama Tuhan. Oh, ada di depan. Puji Tuhan. Selamat datang. Dan kita bagi saudara yang beberapa kali hadir, saudara bisa untuk scan QR untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Puji Tuhan, saudara juga diingat kembali saudara, seperti minggu lalu saudara, bahwa mulai sekarang kita masuk ke MGK tidak bisa harus menggunakan cashless saudara, harus menggunakan e-money ataupun juga flash. Jadi persiapkan saudara karena sudah tidak ada lagi tiket parkir cepat. Baik, saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja yang memakai jaket merah akan bantu saudara memberikan amplop. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang di depan layar ataupun depan kursi. Dan pastikan penerima adalah kolekte GBI PRJ. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memberikan persembahan ada beberapa pengumuman yang mesti disampaikan. Puji syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan-Nya pada tanggal 14 Desember nanti kita akan merayakan anniversary GBI PRJ yang ke-28 tahun. Kiranya pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan Yesus terus menyertai kita dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Menyambut ibadah anniversary yang GBI PRJ yang ke-28, kami telah menyiapkan paket-paket bagi jemaat yang ingin mendukung dalam bentuk sponsorship. Kami akan siapkan 6 paket untuk menyesuaikan kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sponsorship dapat langsung ke meja sekretariat di depan. Terus yang kedua juga kami mengimbau untuk mengenai KKJ. Bagi Bapak Ibu yang ada perubahan alamat, nomor telepon dan hal sebagainya, Bapak Ibu langsung dapat ke meja sekretariat untuk mengupdate-nya. Dan juga bersama dengan perayaan anniversary nanti kami juga melaunching aplikasi GBI PRJ yang baru yang lebih lengkap, lebih ringan dan lebih praktis untuk Bapak dan Ibu gunakan. Dan yang terakhir mengenai Bapak Ibu yang belum mempunyai KKJ,
hari ini tanggal 26 Oktober untuk dapat segera mendaftarkan diri untuk membuat KKJ. Karena di KKJ tersebut kita akan lebih prioritaskan untuk mendapatkan tiket lebih dahulu dalam perayaan nanti di event tanggal 14 Desember. Baik Bapak Ibu, saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Inilah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkatan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Leonardo ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lagi pelayanan ini Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Berkat untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat. Mari katakan. Amin. Shalom saudara. Beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama.
Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.